Selamat sore Pak Ketut. Ya, selamat sore. Apa konsep daripada warung Pak sendiri ini? Kalau mengenai konsep, saya ambil tema tempo dulu, antik dan lawasan. Mengapa? Karena sebelum saya membuka warung, itu adalah hobi saya. Nah, dengan hobi, kadang-kadang saya berpikir, lihat dari teman-teman, akhirnya suatu saat hobi akan bisa jadi profesi. Akhirnya saya puluhan tahun mengumpulkan barang-barang antik, ya sejenis apa orang tempo dulu punya, itu saya kumpulkan bertahap karena saya punya ide ke depannya itulah pelengkap properti, ornamen, art, isi-isi warung saya. Setelah itu, karena memikirkan untuk suatu bisnis itu kadang yang mendominasi setelah properti lengkap, education lengkap, dari wawasan lengkap, akhirnya perlu hal permodalan yang paling harus kita pikirkan. Kebetulan juga saya bekerja sebagai seorang desainer untuk profesi saya dan kontraktor kecil-kecilan spesialis di building house, khususnya memakai kayu-kayu recycle. Dari sana saya mulai mengumpulkan dana untuk hal pada suatu saat saya akan punya warung dengan konsep tempo dulu lawasan. Dari sana asal mulanya tercipta warungku galeri Maingalinau. Kenapa Pak ngambil konsep daripada kuliner Jajilaklak Pak? Ini terinspirasi sebenarnya saya waktu bikin, setelah saya punya tempat, sebenarnya saya tidak buka warung sementara waktu. Karena lebih mendominankan ke bisnis saya. Kebetulan saya di Singaraja, terutama di Tanjung Alam, saya ada pekerjaan di setting untuk Lopina Village yang ada di Kaliasem. Saya bekerja di sana. Keseharian saya sering mampir di warung laklak yang ada di Tanjung Alam. Di sana sering kenalan, sering bungkus. Akhirnya ketika duduk, akhirnya saya melirik bisnisnya dia. Oh, ternyata kok sederhana sekali dengan kopi dan laklak yang omsetnya bagus juga. Untuk kategori seorang pemula itu satu, kedua bisa untuk konsumen kita tidak perlu banyak promosi karena itu merupakan kuliner yang sudah mendarah daging di Singaraja. Apa yang membedakan Pak dagang Jajilaklak yang lain dengan di tempat Pak sendiri Pak? Nah, sebenarnya begini, kalau saya pikir mengapa sekarang ini kalau dari dari langganan dia ngomong, dari langganan teman juga ada laklak, 3 ada bisnis laklak untuk dekat di Lopina, di Siririt dan di Bubunan. Mengapa saya katakan bukan sih omong versi sendiri, membanggakan diri sendiri, mengapa bisa lebih dari dia? Karena satu sisi, mengingat saya dulu di Denpasar sebagai konsultan untuk merancang ini, itulah nilai lebih saya. Bisa menciptakan sesuatu yang memang dari tempat, sajian dan lain-lain itu lebih bersifat spesial. Karena dari profesi saya dulu itu saya curahkan ke sini. Nah, selain rasa dan juga Pak, apakah bagus Pak membedakan pelitnya nih Pak? Tempatnya maksudnya Pak, tempatnya ini sangat beda, gitu Pak. Karena Pak bentuk dengan satu sisi ornamen-ornamen yang betul-betul antik Pak. Di sini banyak sekali hal untuk satu sisi persinggahan. Orang di sini singgah sambil minum kopi dan makan jajan yang betul-betul ya istilahnya kuliner buleleng yang khas Jajilaklak ini Pak. Gitu loh Pak. Apa yang Pak telurkan dalam hal ini Pak? Ya. Ini mudah-mudahan dengan adanya tempat saya di sini, saya tidak mendominasikan bahwa ini adalah bisnis saya. Yang saya garis bawahi dengan properti, dengan sentuhan, dengan art dan kelebihan sesuatu untuk hal-hal lawasan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin bisa lebih dari orang-orang yang punya. Itu tujuannya sekali. Pertama, mereka yang datang sini biar bisa duduk lama, ngobrol lama,
terus bisa mengetahui hal-hal yang selama ini dia tidak pernah lihat, di sini lihat dengan mengeluarkan uang 5.000 untuk kopi dan laklak 5.000. Itu aja tujuan pertama saya. Walaupun nanti semua orang datang ke sini, walaupun itu free, saya welcome. Bukan uang dari itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan adalah pakailah tempat ini untuk kebersamaan. Jadi ada edukasinya jadi Pak ya? Ya, itu untuk kebersamaan. Orang-orang semua di sini sudah saya buktikan, orang yang punya profesi, yang tidak punya tongkrongan, pakailah tempat saya untuk apapun, untuk meeting dan tidak kemungkinan untuk prewedding juga bagus di sini Pak ya? ya itu semuanya. Itu dari negara kemarin dari Singaraja, dia mau berapa bayar Pak? Free. Karena memang itulah bagian dari cita-cita saya sekarang. Karena merasa saya orang Buleleng, bagaimana sih rasanya biar semua orang, terutama generasi muda yang berbakat, yang belum berbakat, bisa menyupport dengan ilmu saya yang punya di di bisnis, di art dan lain-lainnya. Disinilah tempatnya untuk kebersamaan. Itu sebenarnya tujuan saya. Terakhir Pak, tadi Pak banyak edukasi. Dan kedua, satu sisi Pak banyak hal yang Pak keluarkan sebenarnya seni dan art. Apa harapan Pak untuk generasi ke depan Pak? Sebenarnya begini Pak ya, sebab kita punya judul itu konsep jadulan. Kalau kita pikir-pikir, hal yang berbau jadulan itu identik sebenarnya dengan kehidupan paling sederhana. Nah, saya pakai kesederhanaan. Mengapa kadang-kadang itu saya harus curahkan kepada generasi muda khususnya? Sebab dunia modern ini kayaknya impossible dengan kesederhanaan kita bisa tahu banyak hal. Karena dunianya beda. Mengapa saya lakukan itu? Pertama, saya harus mengenalkan basic kesederhanaan dulu. Dengan kesederhanaan itu semua pasti sudah dirangkul. Terutama kejujuran, kepolosan, menyadari kita tidak tahu apa-apa, menghargai orang yang ngasih sesuatu dan lain-lainnya itu saya ajarkan melepaskan untuk egoisme, idealisme. Sebab kedepannya kalau kita masih berpegangan itu tidak akan pernah maju. Paling begitu. Dengan kesederhanaan berarti bercerita sederhana, berarti tidak mengemukan uang. Apapun keperluan adik-adik semua sudah terbukti dari kumpulan fotografer, orang-orang yang di basic di Vespa, Ontel dan lainnya, pegawai negeri. Di sinilah tempat curhat. Belajarlah dari kesederhanaan. Sebab dengan kesederhanaan kita tidak mendominasikan bahwa uang adalah menyelesaikan masalah. Paling itu Pak. Terakhir Pak, apa tagline kehidupan Pak sendiri Pak? Maksudnya? Tagline tersebut istilahnya apa sih visi dan misi Pak dalam hidup Pak? Sebenarnya kalau di kehidupan, setelah saya menyadari banyak hal saya pernah lakoni ya, bekerja sama orang ya. Paling misi hidup saya katakanlah omong kutangan cara Bali, saya masih sisa hidup, saya akan melakukan yang terbaik, terutama bagaimana caranya biar orang-orang yang merasa kekurangan, kurang ilmu, kurang masalah pekerjaan untuk ekonomi dan lain-lainnya, biar ada yang menuntun. Saya siap mensponsori. Kalaupun perlu materi, saya akan berusaha ngasih materi kecil. Kalau umpamanya saya tidak punya materi, cukup dengan pembicaraan. Kadang-kadang ketika kita punya hati yang positif, baik, itu akan menemukan sesuatu yang baik. Paling itu yang saya pegang selama ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.